Oke, halo guys, kali ini aku langsung saja akan bacakan kartu yang ada di sini. Oke, kalau yang kulihat dia sosok orang yang cukup kreatif ya, kalau dibilang kreatif kemungkinan begitu. Bisa saja kemungkinan bekerja di industri kreatif, atau bisa juga dia menyukai seni. Cuman yang kulihat orangnya sangat passionate tentang apa yang dia kerjakan. Dia agak sedikit refleks orangnya, refleksnya itu dia suka menghalu. Dia adalah sosok orang yang sangat passionate. Kadang-kadang suka melebihi pasionnya jadi kayak obsesi. Saat dia terobsesi kadang-kadang dia suka mengisolasikan diri. Memvisualisasikan, atau membayangkan, atau mengimajinasikan hal-hal. Kayak ngebuat skenario lah di kepalanya. Saking seringnya ngebuat skenario, inilah yang ngebuat dia agak terjebak dalam konsep fantasi gitu. Jadi walaupun gitu, gak ada pergerakannya aku lihat. Secara energi masih terjebak sama sebuah ilusi, masih terjebak dalam FINTIC. Orangnya kreatif jadi pemikirannya mungkin liar ya. Atau pikirannya itu, cara dia berpikir unik gitu. Dan karena punya kekreativitasan, jadi dia mudah untuk bisa memvisualisasikan atau ngebentuk skenario-skenario di kepalanya. Suatu waktu itu yang ngebuat dia tidak happy dalam kehidupannya. Karena dia terlalu banyak overthinking. Atau terlalu banyak bikin skenario yang ada di kepalanya. Dan akhirnya tidak ada pergerakan gitu. Ya udah cuma dibayangin aja, tapi pergerakannya gak ada. Konsepnya jadi pasif, tidak bergerak, berdiam diri, memantau. Kemungkinan kamu belum pernah punya suatu hubungan sama dirinya. Gak ada hubungan spesial apa sih sama orang ini. Kemungkinan dia sudah membayangkan itu. Belum ada hubungan, apa-apa dia buat skenario terus tiba-tiba langsung kepikiran gitu. Aduh, aku nikahnya adat apa ya kalau sama dia gitu. Jadi udah kemana-mana pikirannya udah jauh banget. Belum ada eksekusi apa-apa. Belum ada pergerakan apa-apa. Langsung mikirnya udah jauh-jauh gitu. Nah, keadaan dia seperti itu. Yang aku lihat sebenarnya, kalau ngomongin soal hal-hal di luar percintaan, cukup stabil. Cuman dia itu agak mengulur-ulur waktu atau ngebuang-buang waktu untuk terjebak sama imajinasinya ini. Yang kulihat dia orang yang spiritual sih. Orang yang spiritual, atau lagi belajar soal spiritual, memperdalam pengetahuan spiritualnya dia. Intuitif sekali orangnya, dia orang yang sangat mau belajar ya. Jadi kemungkinan beberapa dari mereka ngalamin fase kayak spiritual awakening gitu. Jadi dibikin sama semesta, untuk lebih bisa sadar akan spiritualnya lagi. Jadi ini, kayak validasi kamu belum pernah punya hubungan apa-apa. Oke, aku lihat ciri-cirinya dulu. Dari luar ini, mungkin kelihatan kayak lebih, apa adanya asli gitu ya daripada kamu. Dari cara berpakaian, berpenampilan, dari cara membawa diri itu, lebih dewasa. Aku lihat dia adalah seseorang yang sedikit bisa dibilang agak kelihatan galak. Kalau dari penampilan jadi banyak orang menyindir dia gitu karena private sekali orangnya. Jadi mungkin, kalau ngomongin soal teman dia milih-milih gitu. Dan kalau ngomongin soal disiplin ya dia orangnya disiplin, taat pada aturan. Kedisiplinannya itu sangat beratur lah gitu. Jadi kalau aku lihat hidupnya sangat teratur, ada jadwalnya gitu ya. Jadi kamu bakalan lihat kalau dia tuh bangunnya. Waktunya bangun jam 7 ya udah bangunnya jam 7 gitu, tiap hari jadi disiplin. Mau itu hari libur juga bangun jam 7. Jadi kalau aku lihat kegiatan-kegiatan sehari-harinya, itu ngebuat bodinya, bentuk badannya dia, atau tampilannya dia itu kelihatan fresh gitu, karena dia punya kedisiplinan. Entah itu untuk olahraga, juga makanannya, atau segala macam itu, teratur dijaga. Dia sosok seseorang yang punya rules sendiri, punya aturan sendiri. Dia orang yang punya bakat untuk memimpin gitu. Jadi lahir di dunia ini untuk memimpin. Jadi mungkin kamu, kalau awal-awal kenal dia tuh, dia kayak orang yang keras kepala banget gitu, nggak bisa diatur gitu orangnya. Tapi memang dasarnya kayak gitu orangnya. Jadi ada orang-orang yang nggak bisa diatur. Karena memang dia hidup di dunia ini untuk membuat aturan, dia tipe yang begitu orangnya. Itu seperti sosok orang yang sudah matang sih kalau aku lihat. Dan dibarengi juga dengan spiritual awakening yang sedang terjadi dalam hidupnya dia. Kematangan itu bukan hanya dalam konsep finansial atau karir, tapi juga dalam konsep spirituality. Jadi ini ibaratkan mungkin kemarin, dia sempat kayak berdiri dengan tegak. Dan sebelum-sebelumnya, kelihatannya kayak sombong banget gitu.
Dan sekarang ada sesuatu yang menyentil dia gitu sih. Akhirnya dia mulai merunduk. Jadi diisi ilmu-ilmunya dia, pengetahuannya dia. Akhirnya dia semakin humble gitu sekarang. Jadi yang kulihat awal-awal, mungkin berat kayak kamu sama, dia ada kesalahpahaman. Atau kamu menganggap dia sosok orang yang gini, dan gitu-gitu. Sebenarnya itu progresnya dia untuk bisa lebih bijaksana lagi. Jadi ada sebuah kesalahpahaman yang pernah kejadian dalam kehidupannya dia. Entah itu problem sama kamu, atau problem sama orang lain. Yang akhirnya ngebentuk diri, dia jadi lebih baik lagi, lebih dewasa lagi. Kemungkinan dia memiliki kecondongan untuk aktif belajar soal spirituality. Itu contohnya kayak bisa memahami semacam membaca zodiak, membaca karakter orang lewat gestur lawan bicaranya. Membuat jadi hal-hal baru untuk bisa menenangkan hati dan pikirannya. Atau pencarian jati diri gitu. Dia mencoba banyak belajar banyak hal gitulah ya. Jadi bukan hanya belajar di satu bagian aja. Banyak hal yang dia coba untuk pelajari. Nah akhirnya ilmunya semakin bertambah, punya kepintaran untuk itu. Jadi banyak kepintaran secara spirituality. Dan juga dia punya skill komunikasi yang bagus. Seseorang yang punya rasa percaya diri sama kepintarannya dia. Jadi kemungkinan kamu berdealing sama seseorang yang secara akademiknya juga bagus gitu, jadi pintar ngomong ya. Dia pun suka berbagi ilmu lah sama orang-orang sekitarnya dia. Banyak hal-hal kayak misterius yang aku lihat. Dari segi penampilannya dia, pembawaannya dia. Agak sulit untuk ditebak gitu ya tipe orangnya. Ini mungkin seperti validasi. Dia adalah seseorang yang sangat-sangat pasif gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita suka sama orang kan kita harus ngelakuin sesuatu nih ya. Ngejarlah, cari perhatianlah, caperlah. Tapi dia ini, enggak, justru diam aja memantau. Bukan karena tidak bersambut atau apapun gitu. Karena emang dasarnya dia kayak gitu dari sananya. Soalnya punya kepasifan dan cenderung untuk mengobservasi gitu tipenya. Yang kulihat juga dia tipe yang sangat ikhlas. Kebaikan dia adalah ikhlasnya luar biasa. Jadi kalau misalnya ada problem, mungkin dia akan marah di awal. Tapi setelah itu, dia bakalan lebih banyak ikhlas gitu. Dia punya pengetahuan yang sangat banyak, punya kebebasan. Entah itu kebebasan finansial, waktu atau kebebasan kehidupannya. Jadi yang kamu lihat tentang orang ini. Jadi dia punya privilege untuk bisa ngelakuin apapun yang dia pengen. Nah yang ada aku bilang tadi soal lagi keinginan ingin belajar itu kuat. Jadi kalau kamu nanya siapa? Kemungkinan dia adalah sosok orang yang tertarik sama diri kamu. Gara-gara kemampuan dirimu gitu. Ada sesuatu tentang diri kamu yang ingin dia pelajari gitu. Kemungkinan kamu dealing sama energi yang sangat-sangat private. Jadi di sini ada energi Virgo yang cukup kuat. Di sini juga ada energi Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Gemini, Aquarius. Benar-benar pintar, juga sosok orang yang cukup dewasa. Dan kalau aku lihat memang, dia bukan tip orang yang suka umbar-umbar sesuatu gitu. Jadi ini mungkin akan sangat ngebantu buat diri kamu juga ya. Kalau misalnya ada problem atau dinamika di keluarga diselesaikan. Tapi kalau aku lihat kamu dealing sama seseorang yang punya trust issues di keluarganya. Jadi kemungkinan ada abandonment issues atau bahkan ada sesuatu di keluarganya. Dia mencari validasi ke sosok bapaknya dia gitu. Jadi kalau aku lihat. Jadi mungkin awalnya kayak. Dia mencoba untuk membuktikan sesuatu gitu ke dunianya dia gitu kalau dia tuh kayak gitu. Jadi kalau aku lihat, ini adalah ada masalah terbuka satu sama lain. Jadi kalau misalnya, kamu pun tidak terbuka dia pun tidak terbuka gitu ya. Ibaratnya nggak ada yang menjembatani gitu. Untuk bisa menjembatani, kita harus sama-sama saling membuka hati satu sama lain. Hubungan percintaan ini seperti validasi imajinasinya dia gitu ya. Jadi saat dia ngelihat kamu dia tuh langsung mikirin. Nanti kalau nikah mau adat seperti apa, nanti rumah tangga kayak gimana. Padahal belum ada apa-apa. Dia mulai jadi udah banyak overthinking. Udah banyak skenario yang dibuat di kepalanya dia. Keinginan yang besar mewujudkan untuk union sama kamu. Diminta ngambil sebuah langkah yang besar kalau kamu sama dia gitu. Jadi mungkin ada beberapa kriteria kamu yang tidak dia penuhi gitu.
Jadi kalau kamu sama dia, kamu nganggap ini bakalan jadi resiko yang besar gitu, atau step yang cukup besar. Jadi kayak masih belum pasti dari dirimu sendiri. Kayak masih menimbang gitu loh. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kubacakan. Jika kamu suka dengan video ini, like dan bagikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.